Tuhan Yesus yang sangat baik dalam hidup kami. Engkau yang kasat mata, tapi ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Saat ini kami datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur. Inilah setiap pujian dengan hati kami. Inilah setiap sembah anak-anak-Mu di tempat ini. Kami bawa di hadapan Tuhan. Dengan kerinduan di dalam nama Yesus. Engkau yang siap beribadah, sama-sama katakan, amin. Mari saudara, kita beribadah dengan hati kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari saudara kita bangkit berdiri. Inilah yang ku renung, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Yang ku renungkan. Sembah Yesus saudara dengan hatimu setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka
saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa Allah dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau membangunkan kami dengan sehat walafiat pada hari ini Tuhan. Sehingga kami bisa berkumpul memuji memuliakan tahun baru hari ini Tuhan. Tahun yang baru hari ini kami memulai memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan. Di awal tahun ini semua penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami memulai memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Engkau layak yang ditinggikan. Engkau baik, Engkau bahkan sangat baik. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah hari ini Tuhan. Kuasa Roh Kudus pimpin kami. Urapan-Mu Tuhan buat kami semua Tuhan. Bersorak-sorai memuji, muliakan nama-Mu. Terima kasih terlebih Bapak. Hamba-Mu pada hari ini Tuhan memberikan jawaban pada kami. Firman Tuhan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami memulai memuji muliakan nama-Mu ibadah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Mari kita nyanyikan Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah Yesus, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah Yesus, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Yesus, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah Yesus, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya saudara. Haleluya saudara. Sukacita hari ini saudara. Amin. Menyambut tahun yang baru ini. Mari kita undang Tuhan datang kemari. Kita nyanyikan lagu Datanglah ya Tuhanku. Datanglah ya Tuhanku, basahilah hatiku, curahkanlah hujan Roh Kudus, puaskan dahaga
dengarlah seruanku padamu, ku berseru, ubahkanlah hati yang susah agar ku memujimu. Semangat saudara. Hujan Roh Kudus turunlah di hatiku, pakailah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Mu. Datanglah ya Tuhanku. Yang tidak keberanian bisa bangkit berdiri. Basahilah hatiku. Ayo semangat kita nyembah Tuhan Yesus. Curahkanlah hujan Roh Kudus, puaskan dahagaku. Dengarlah seruanku. Ayo saudara semangat. Padamu ku berseru, ubahkanlah hati yang susah agar ku memujimu. Ayo saudara kita sembah Tuhan. Turunlah hujan Roh Kudus, turunlah di hatiku, pakailah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, saudara, silakan duduk saudara. Saudara, tahun 2026 Tuhan tuh berjanji. Mari kita nyanyi. Yoel 2:28. Tuhan berjanji mencurahkan Roh-Nya, putra putri akan bernubuat, orang tua mendapatkan mimpi, dan teruna dapat penglihatan. Curahkan sekarang Roh-Mu atas kami, agar kami masuk ke neraka-Mu. Curahkan sekarang hujan musim semi, agar kami masuk tuai yang besar. Curahkan sekarang Roh-Mu atas kami, agar kami masuk ke gerakan-Mu. Curahkan sekarang hujan musim semi, agar kami masuk
kami masuk tuaian besar, agar kami masuk tuaian besar. Haleluya saudara. Tahun 2026 kita nuai besar saudara. Oke, untuk itu karena ini perjumpaan kudus, hanya satu kesaksian dari Bapak Robi. Mungkin Pak Robi bisa memberikan kesaksian. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi teman-teman semua. Saya mengucapkan selamat tahun baru di tahun yang 26 ini. Saya mau bersaksi kemurahan Tuhan buat saya, di mana Tuhan di tahun 2025 Tuhan beri saya kesehatan yang baik, beri umur panjang, juga dapat istri yang selalu sayang kepada saya, anak-anak menantu baik, cucu baik. Juga saya mengucap syukur di mana salah satu cucu saya juga mendapat beasiswa. Terima kasih buat Tuhan. Terima kasih buat teman-teman AMS yang begitu baik buat saya dan istri saya. Selalu mereka sayang pada kita berdua. Terutama Saudara Rats yang selalu tuntun istri saya dari depan sampai ke belakang. Terima kasih Pak Rats. Katanya maminya udah sekarang. Terima kasih Tuhan. Di tahun 2026 kita tak usah takut, kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, luar biasa. Pak Rubi itu umurnya udah di atas 70, hampir 80 ya Pak? Hah? 83, wah luar biasa saudara. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, nanti saudara juga dipelihara kayak Pak Rubi. Nggak usah khawatir. Ya saudara, mari saudara, kita harus bangkit, kita berdiri Tuhan. Saudara, kita bangkit serukan nama Yesus, biar nanti berkahnya tuh biar gitu saudara. Benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Silakan duduk saudara. Saudara, tiba saatnya saudara, sebentar lagi kita akan menerima firman Tuhan daripada Bapak Revi. Saudara, kita nikmati Tuhan saudara. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan,
kemuliaan, pangkat emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Mari saudara kita bangkit berdiri. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia dalam kekekalan. Kau mulia dalam kekekalan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami semua berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan menerima firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Pastor Revi. Pakai lidah bibirnya untuk memberitakan firman-Mu. Menyampaikan isi hati-Mu. Sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh dibenarkan, kami boleh kami boleh diajar oleh firman-Mu. Kami mau terima berkat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berfirman buat setiap kami. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin saudara. Saya persilakan hambanya Bapak Revi Awandatu. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat tahun baru untuk kita semua. Ini adalah minggu pertama seperti yang saudara tahu, walaupun kita masuk tahun baru tapi dunia secara umum tidak lebih baik. Tapi kita percaya orang yang berjalan dengan Tuhan akan lebih baik kehidupannya ya. Di mana-mana terjadi keributan ya, di Iran ada demo sampai sudah 5 hari. Ada yang presidennya ditangkap sama Amerika, luar biasa. Tapi sekarang kita semua ada di sini untuk mengingat kebaikan Tuhan dan juga tema yang sudah diberikan Ibu Gembala adalah jangan lupakan kebaikannya. Makanya tadi kalau saudara perhatikan kesaksian dari Bapak Robi itu bicara mengenai kebaikan Tuhan ya. Mulai dari katanya istrinya yang selalu sayang sama beliau sampai anak-anak cucu. Ya memang nggak ada pilihan ya, jadi istri harus sayang sama suami ya tante ya. Jadi saya juga yakin kalau saya umur panjang seperti Om Robi 83 tahun nanti istri saya Irma juga masih tetap sayang sama saya ya. Puji Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun kepada, ada yang udah lewat tapi saya baru tahu tadi kepada Bapak Rats, katanya Bapak Rats ulang tahun 31 Desember. Selamat ulang tahun ya Pak ya, Tuhan berkati selalu, Tuhan pimpin selalu, puji Tuhan. Juga kepada salah satu singer kita yang tadi ada di depan, saudara, Ibu Elizabeth juga ulang tahun. Ternyata Ibu, selamat ulang tahun juga, kiranya Tuhan pelihara, pimpin kesehatan, kekuatan, boleh jadi bagian Ibu dalam pelayanan dan keluarga dan semuanya. Juga Ruth yang suka nemenin ibu saya di belakang, dia juga ulang tahun tanggal 3 kemarin. Jadi banyak yang saudara nanti harus kasih salam ya.
Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Mari kita lihat satu firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur, Fatsal yang ke-103, ini nggak dikasih ayatnya ya. Mazmur Fatsal yang ke-103, ayat yang kedua. Kita baca bersama ya saudara. 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, soal kebaikan dan lawan dari kebaikan apa saudara? Kejahatan. Ya. Kebaikan dan kejahatan selalu akan ada di dalam hidup. Tapi kita manusia cenderung lebih mudah atau lebih sering mengingat kejahatan. Apa yang orang lakukan yang jahat, yang tidak menyenangkan kepada kita, lebih kuat daripada apa kebaikan yang orang itu sudah berikan. Jadi sering kali kita lihat atau kita alami, ada orang baik berkali-kali berterus sepanjang waktu baik, satu kali aja jahat. Hilang tuh kebaikannya, betul ya. Tapi kalau kita yang menjadi pelaku kebaikan, kita nggak pernah lupa. Ya, sekali aja kita pernah membantu satu orang, kita pernah memberi kepada satu orang. Memberinya sih udah 10 tahun yang lalu, ya. Tapi sampai hari ini kita nggak pernah lupa apa yang kita pernah beri sama orang itu. Sedangkan perlakuan orang tersebut tidak sesuai dengan kita, itu yang selalu kita ingat. Jadi maksud saya, manusia punya kecenderungan untuk mudah lupa terhadap hal yang baik yang dia alami. Dari Tuhan dan juga dari sesama manusia. Makanya Daud, ini yang menulis Daud nih. Dia bilang janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Nah, rupanya dari zaman Musa pula, dari zaman Ulangan, ya, mari coba kita lihat. Saya punya banyak waktu, jadi kita akan lihat beberapa ayat. Ulangan 6, ayat yang ke-10, ya, Ulangan pasal 6 ayat yang ke-10 saya akan baca untuk saudara. Maka bila Tuhan Allahmu sudah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Ayat 11, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi, sumur yang tidak kau gali, kebun anggur, kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, itu semua hal yang baik. Ayat yang ke-12, maka berhati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan rumah perbudakan. Tuhan Maha tahu. Dia tahu kecenderungan manusia itu seperti demikian. Dia tahu umat kesayangannya pun memiliki kemungkinan seperti itu. Dan mereka kerjakan. Mereka lupa sama Tuhan. Dan satu hal yang paling buruk yang umat Israel bisa lakukan saat mereka lupa sama Tuhan, membelakangi Tuhan, tidak percaya lagi kepada Tuhan, dan menyembah kepada Allah yang lain. Tapi sekarang yang kita lihat apa? Tuhan tahu dan Tuhan kasih peringatan, dibilang berhati-hatilah. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, then beware. Beware ini kalau saya lihat suka ada di depan pagar, beware of dogs gitu ya. Hati-hati anjing galak. Awas, awas. Kalau dalam bahasa Sundanya tuh ada omat. Jangan lupa.
Jangan lupa sama siapa? Sama Tuhan yang sudah apa? Yang sudah membawa kamu keluar, yang berbuat baik. Di ayat-ayat yang sebelumnya dikatakan. Itu di Ulangan. Pasal yang ke-6. Di Ulangan pasal yang ke-8 pula. Coba kalau kita lihat Ulangan pasal yang ke-8 ayat. Sebetulnya ini harus kita baca sampai dari ayat yang ke-7. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, negeri yang sungai, mata air, danau, keluar dari lembah dan gunung. Negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, delima, negeri dengan pohon zaitun, madunya lengkap. Negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, tidak terbatas. Engkau tidak akan kekurangan apapun. Satu negeri yang batunya saja mengandung besi. Dan gunungnya akan kau gali tembaga, kaya akan sumber daya alam. Ayat 10, dan engkau akan makan, akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Ayat 11 dikatakan apa saudara? Hati-hati lagi. Itu semua hal yang baik yang dibilang Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah berikan. Kalau yang tadi di pasal yang ke-6 bilang kalau rumahmu sudah dipenuhi dengan harta benda, dengan barang, sumurmu tidak perlu kau gali, sudah keluar air. Di sini tanah yang sudah ada segala macam pohon yang berbuah, sumber daya alam ada di dalam tanah itu. Dibilang apa? Hati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Terus kalau dibaca lagi ya, ayat 12 langsung. Apabila engkau sudah makan kenyang, mendirikan rumah yang baik serta mendiaminya. Punya rumah yang baik, tinggal di rumah yang baik. Lembu, sapi, kambing, domba bertambah banyak. Emas, perakmu bertambah banyak. Harta dan kekayaan, semua yang ada padamu bertambah banyak. 14. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Di situ kita lihat sekali lagi Tuhan Maha Tahu. Tuhan tahu apa yang bisa membuat manusia lupa sama Tuhannya. Kalau kita baca di beberapa ayat yang sebelumnya tadi, semua itu hal yang baik. Semua itu hal yang Tuhan berikan dan Tuhan sediakan. Artinya ada orang, dia bisa melupakan Tuhan dengan berkat yang dia dapat dari Tuhan. Ada orang yang doa keras sekali. Tuhan tolong, saya belum punya pekerjaan. Ya, udah susah. Begitu dikasih kerjaan, begitu dikasih usaha, jarang kebaktian. Bukan di sini ya, di luar kota sana. Jarang kebaktian, diminta pelayanan, aduh susah, nggak bisa. Saya mau pelayanannya hari Minggu, latihannya nggak bisa. Kenapa? Saya belum beres kerja di toko. Tokonya itu baru tutup jam 6. Saya harus hitung-hitungan sampai jam 7, setengah 8. Jadi saya nggak bisa. Sebelumnya butuh Tuhan, begitu Tuhan memberkati dia dengan keinginannya, dia jadi mundur. Jadi lupa sama Tuhannya. Ada orang yang sungguh-sungguh, aduh Tuhan tolong berkati saya. Saya tidak punya keturunan, tidak punya anak. Begitu Tuhan kasih anak, lupa untuk ibadah. Kenapa nggak ibadah? Aduh, ini menikmati waktu menjadi orang tua. Nggak bisa ditinggalin, masih kecil. Iya jangan ditinggalin, bawa ke gereja anaknya. Tapi kan dia, kalau anak kecil tuh nggak boleh yang ribut-ribut. Ya lu kan ada alat yang buat buat penutup kuping itu. Tapi artinya apa? Berkat yang Tuhan sediakan kepada kita dan juga kepada orang Israel zaman dulu, itu membuat mereka lupa sama Tuhannya. Sampai diwanti-wanti, jangan sampai tinggi hati. Nah, di Ulangan 8 yang tadi barusan kita baca, yang terakhir kita, jangan engkau tinggi hati sampai engkau melupakan Tuhan. Ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat
kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia yang memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kenapa? Karena di ayat sebelumnya dibilang, oh kalau aku kaya, semua di ayat 17 itu sama karena kekuasaanku dan kekuatan tanganku yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saudara, terlalu banyak orang ingat sama Tuhan waktu mereka butuh. Dan saat mereka mendapatkan yang mereka butuhkan, lupa. Ya, waktu sakit pengen sembuh. Begitu sembuh, nggak dipakai kesehatan yang Tuhan berikan itu. Bagi Tuhan tuh nggak ada. Ya, boro-boro pelayanan, datang juga jarang ibadah. Pengen sembuh Tuhan supaya hidupku dipakai untuk kemuliaan-Mu. Kata Tuhan, nah lu waktu sehat kemarin lu nggak pakai. Sekarang kalau lu gua kasih kesembuhan, apa jaminannya hidupmu akan dipakai untuk kemuliaan-Ku? Jadi tahun 2026, kalau Tuhan sudah berkati kita dengan kebaikannya, jangan lupa Tuhan. Ingat Tuhan selalu. Oh, ngomong mah gampang, betul. Tapi itulah manusia. Nah, saya mau ambil satu contoh di dalam Hizkia. Hizkia ini satu raja yang Tuhan berkati dengan umur yang panjang. Dia dikasih tahu harus mati. Terus dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong jangan sampai aku mati. Tuhan dengar, Tuhan kasih lagi. Coba kita buka di 2 Tawarikh pasal yang ke-22. Ayat yang coba saya lihat dulu ya. Ayat yang salah. 2 Tawarikh 12 kah? Udahlah. Kita lihat satu contoh yang baik saja ya. Itu tadi Hizkia, contoh yang tidak baik. Sudah Tuhan tolong, dia malah lupa, dia tinggi hati sama Tuhan, dan Tuhan marah sama dia, dan Tuhan hukum dia untuk menerima satu tulah yang tidak pernah terjadi. Dan tulahnya bukan saja kepada Hizkia, tapi kepada semua umat atau bangsa Israel yang ada. Mari kita buka itu ayat ada. 2 Tawarikh 32. 2 Tawarikh 32 ayat yang ke-24. Pada hari itu Hizkia sakit, hampir mati. Berdoa sama Tuhan. Tuhan berfirman kepadanya dan memberikan satu tanda ajaib. Seperti yang tadi saya bilang. Mau mati, minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong, mujizat terjadi, sembuh. Ayat 25. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh. Ya, manusia bisa seperti itu. Tapi ada satu manusia yang unik, satu manusia yang beda, yang berbeda dengan manusia kebanyakan, yaitu Daud. Dan ini khotbah kemarin saya bawakan di Cianjur, di khotbah tahun baru, 2 Samuel 7. 2 Samuel 7 ayat yang pertama. Ini saya suka saudara, 2 Samuel 7 ayat yang pertama. Ketika Raja Daud sudah menetap di rumahnya dan Tuhan sudah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihat, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, rumahnya bagus, sedangkan tabut Allah masih diam di bawah tenda. Ya. Ayat yang pertama dibilang, ketika raja sudah menetap di rumahnya
Lihat bahasa Inggrisnya, kita lihat bahasa Inggrisnya. Dan Tuhan telah mengaruniakan, and the Lord have given him, apa saudara? Rest, istirahat. Jadi beberapa pasal yang sebelumnya diceritakan mengenai bagaimana Daud diangkat, ditabiskan, diurapi menjadi Raja Israel. Itu aja upacara penobatan capek. Begitu penobatan selesai, Filistin menyerang. Dia perang lawan Filistin dan dia menang. Begitu Filistin mundur, dia punya hati untuk apa? Bawa itu tabut Allah masuk ke Yerusalem. Dia coba itu tabut Allah di atas kereta didorong. Ya, ada satu batu, tabut mau jatuh, ada orang yang pegang, mau coba pegang untuk tahan, Uzza namanya. Disambar oleh Tuhan, mati di tempat. Sampai Daud bingung, aduh Tuhan, kenapa ini? Aku kan mau berbuat baik, tapi kok sampai ada harus orang mati? Dia bingung harus gimana. Akhirnya dia punya rencana itu tabut perjanjian yang mau dia bawa ke Yerusalem. Dia simpan dulu ke dalam rumah satu orang, Obed-Edom, 3 bulan di situ. Begitu dia mendapat hikmat, akhirnya dibawa lagi. Waktu dibawa, setiap 6 langkah, di langkah yang ke-7 dia melangkah, dia menyembah, dia potong itu korban. Selama 6 langkah, langkah ke-7 dia menyembah lagi, dia potong lagi itu korban. Jadi sepanjang dari rumah Obed-Edom sampai ke Yerusalem, itu terus yang dia lakukan. Selama 7 langkah dia menyembah potong, lama 7 langkah potong. 7 langkah dia mempersembahkan Tuhan. Capek jadi Daud. Begitu nyampe ke Yerusalem dia senang, dia dansa kan, saudara tahu kan, dia dansa sampai menanggalkan jubahnya, jubah kemuliaan rajanya, sampai istrinya sendiri. Nah, istrinya tidak seperti Tante Uyong ke Om Robi. Istrinya menghina Daud. Kok kamu kelakuan raja tuh seperti begitu? Kok buka-buka baju di depan pelayan, di depan hamba-hamba perempuan? Enggak pantas raja seperti itu. Kamu seperti orang hina. Istrinya sendiri menghina dia. Jadi apa yang Daud alami itu berat dan melelahkan. Sampai ke ayat yang ke-1 di sini. Now it came to pass. Setelah itu semua berlalu dan Daud lagi tinggal di rumahnya dan Tuhan memberikan dia istirahat, rest. Dia akhirnya, udah tenang. Semua udah berlalu itu yang gak enak. Jadi ini me time ya. Saudara tahu kan kalau saudara me time itu me time aja ya. Gak mau diganggu. Istirahat. Atau kalau ada orang yang me time-nya, kalau yang punya berkat keluar kota atau keluar negeri gitu. Jalan-jalan, traveling. Ini me time. Terima kasih Tuhan. Karena dibilang Tuhan yang memberikan itu istirahat kan. Terima kasih Tuhan. Semua sudah berlalu. Memang berat. Tapi semua engkau sudah kuatkan hambamu sampai sekarang. Engkau sudah berikan ini hambamu bisa istirahat. Terima kasih. Tapi yang menarik ayat yang kedua. Dibilang apa di situ? Berkatalah raja kepada Nabi Nathan. Saudara, kalau saudara lagi me time atau liburan. Saudara gak mau kan ngobrol sama pendeta. Ini raja lagi liburan sendiri, masih ingat sama nabinya. Coba, saudara, ada pas liburan ingat sama pendetanya? Terus ngobrol gitu misalnya, telepon, terus atau WA? Enggak. Saya nggak nyindir saudara ya, enggak. Saya cuman maksudnya ambil contoh dulu, terus dicoba di aplikasi sekarang. Bahwa dia punya hati, walaupun waktunya beristirahat, tapi tidak bisa jauh dari Tuhan. Karena apa yang dia omongkan dengan nabinya, itu dia bicara mengenai Tuhannya. Dia peduli, lihat aku ini istirahat punya rumah bagus loh. Tapi itu tabut Allah masih di tenda, masih di kemah. Walaupun me time, walaupun istirahat, dia tidak lupa sama Tuhannya. Walaupun lagi keluar negeri, keluar kota, jalan-jalan apapun, dia tetap cari Tuhannya. Yang ada di dalam pikirannya Tuhannya. Walaupun tubuhku secara fisik beristirahat, tapi hatiku tetap connect kepada Tuhanku. Lihat,
Dia mikirin tabut Allah. Dia mikirin keberadaan Tuhan, hadirat Tuhan. Aku enak, tapi hadirat Tuhan juga penting untuk dipikirkan ada di mana itu. Makanya sekali lagi, jangan salah, Daud selalu diberkati oleh Tuhan. Dia ingin mendirikan rumah untuk Tuhan. Mikirin Tuhan supaya dia mau bikin rumah. Di dalam satu Mazmur, saya lupa pasal berapa, tapi ditulis di situ. Aku tidak bisa tidur sebelum aku bisa membangun rumah untuk Tuhanku. Nggak lupa sama Tuhan. Dia udah jadi raja, udah jadi orang paling berkuasa, paling tinggi, sudah diberkati, banyak limpah waktunya, waktu dia beristirahat, waktu sendiri. Dia tetap mikirin, aduh itu Tuhan gimana ya? Itu tabut Allah gimana ya? Mesti ada rumah untuk dia. Makanya di dalam cerita itu, dibilang, bukan kamu yang akan mendirikan rumah bagiku, tapi anakmu yang akan mendirikan rumah bagiku. Tapi rumahmu akan kubuat kokoh, dibilangnya. Keluargamu akan kubuat kokoh oleh Tuhan. Yaitu apa? Keluarga, kerajaan dan tahtamu akan terus sepanjang masa kokoh untuk selama-lamanya. Nah tuh, lihat dicariin ternyata. Keluarga, kerajaan kan kokoh. Coba lihat bahasa Inggrisnya itu ayat. And your house. Dia berpikir, dia tidak lupa berpikir rumah untuk Tuhan. Oh, tapi Tuhan tidak mau dihutangi, saudara. Kalau engkau memikirkan tentangku, aku akan bekerja 2 kali lebih besar daripada apa yang kau berikan bagiku. Engkau memikirkan bagaimana aku tinggal di dalam rumah bait Allah yang kau dirikan dengan tanganmu. Oh, aku malah akan membangun rumahmu and your house. Your kingdom and your throne. 3 kali lipat, bos. Daud cuma mikirin rumah Tuhan. Tapi begitu Tuhan mikirin Daud, rumahnya, kerajaannya, dan tahtanya akan didirikan untuk selamanya. Jadi itu berkat dari orang yang mengingat Tuhan. Yang tidak lupa sama Tuhan. Kapanpun dia tetap ingat sama Tuhan, dia cari Tuhan. Dia memperhatikan quote in quote kebutuhan Tuhan. Dan apa yang saya suka yaitu dia mikirkan Tuhan, Tuhan kasih dia 3 kali lipat lebih dari apa yang dia pikirkan. Saudara, di dalam Mazmur yang tadi kita baca, kita lihat coba ya. Kembali ke Mazmur, pasal yang ke-103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya coba lihat saudara. His apa? Benefits. Kapan saudara lihat kata benefits? Oh Pak, kalau Bapak ambil asuransi di kami, benefitnya banyak. Benefit itu selalu diartikan apa? Keuntungan. Keuntungan itu apa? Keuntungan itu sesuatu yang kita terima lebih daripada apa yang kita berikan. Ya, kalau kita nabung 1 juta, kita dapat bunga 3%, 30.000, itu benefitnya, itu keuntungannya. Ya, diam nggak ngapa-ngapain tapi keuntungannya. Nah, ini yang dibilang jangan lupakan keuntungan yang Tuhan berikan kepadamu. Jadi bukan karena hasil usahamu. Dan dibilang di ayat yang berikutnya, nah ini daftarnya saudara. Daftar dari apa yang Tuhan berikan atau kebaikannya. Yang pertama, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Kalau bicara soal Tuhan, pengampunan adalah hal pertama yang Dia berikan, dan pengampunan hal yang pertama yang kita perlukan.
Saudara bisa kaya, saudara bisa sukses, saudara bisa berkuasa, tapi tanpa ada pengampunan dari Tuhan. Tapi juga saudara bisa memiliki itu semua, plus saudara memiliki pengampunan dari Tuhan. Makanya kesalahan dosa yang kita lakukan, kalau bisa diampuni oleh Tuhan, di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18, disebut di dalam ayat itu, baiklah mari kita berperkara. Ayo kita ngobrol, kata Tuhan. Apa kesulitanmu, apa kesusahanmu? Sedangkan dosa merah seperti kermisi saja bisa menjadi putih seperti salju. Dan dibilang, sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Merah selalu bicara mengenai darah, hutang darah yang harus kita bayar terhadap Tuhan. Tapi Tuhan bisa putihkan, Tuhan bisa bayarkan. Putihkan, saudara. Putihkan apa? Bahasa apa? Oh, sekarang ada pemutihan pajak. Di mana? Di Jawa Barat, di beberapa kota, mungkin di Jakarta juga. Pajak apa? Pajak kendaraan bermotor. Artinya apa? Ada sesuatu yang kamu harus bayar sebetulnya. Hutang yang harus kamu bayar menjadi kewajibanmu. Tapi oleh pihak pihutang itu diputihkan, itu dihapuskan. Itu bicara uang. Ini yang Tuhan maksud bicara hidup. Yang sebetulnya hidupmu sudah bukan milikmu lagi, sudah jadi milik dosa, hutang darah, tapi dia putihkan, dia kembalikan, dia bayar semuanya untuk saudara dan saya. Baik Tuhan itu, saudara. Dari Kejadian 1 sudah baik. Ya, dia berikan Injilnya dulu waktu di Kejadian 1 ayat, Kejadian 3 ayat 15. Dibilang keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini apa? Ini perjanjian yang Tuhan berikan kepada manusia apa? Bahwa satu saat ada satu orang yang akan mengalahkan kuasa maut di atas kayu salib, yaitu Yesus. Ini terjadi kapan? Setelah Hawa dan Adam berdosa. Nggak ada yang mereka perbuat. Tapi justru Allah berjanji seperti ini. Makanya di dalam ayat yang ketiga di Mazmur 103. Yang pertama, kebaikan yang paling utama yang harus diingat dan jangan dilupakan apa? Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Semua kesalahanmu. Jadi coba belajar juga kita sebagai manusia. Belajar mengampuni orang juga semua kesalahannya. Ya, jangan ditahan-tahan. Oh, gue bisa maafin sih dia. Yang itu, yang ini, yang ana, yang anu. Tapi yang satu itu, gue gak bisa maafin. Jangan. Ya. Karena apa? Kita juga gak mau seperti itu. Tuhan bilang dia mengampuni semua kesalahanmu. Kan ampunilah kesalahan orang seperti Tuhan mengampuni kesalahanmu. Tuhan mengampuni kesalahan kita semua. Jadi 2026 coba mulai dengan apa? Mengampuni semua kesalahan orang yang ada kepada kita. Ya, jangan pilih-pilih kesalahannya. Semua coba. Belajar untuk mengampuni. Nah ini dasar, ini kebaikan yang paling hakiki, yang tidak pernah terbantahkan. Karena apa? Karena lagi-lagi keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha atau kerja manusia. Ayat yang berikutnya dibilang, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dalam bahasa Ibrani di Perjanjian Lama salah satu nama Allah disebut Yehova Rafa. Dia adalah tabib yang ajaib. Dia sumber kesembuhan. Tidak ada satu penyakit yang Tuhan tidak mampu sembuhkan, saudara. Jangankan penyakit, orang mati aja bisa hidup, bisa bangkit. Apalagi cuman penyakit. Juga dibilang yang menyembuhkan segala penyakitmu. Coba lihat dalam bahasa Inggrisnya. Who heals all your diseases.
Ini mengartikan semua kuasa penyakit sudah ada di bawah kaki Tuhan Yesus. Tidak ada yang tidak bisa sembuh. Semua bisa sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kadang ada yang sembuhnya butuh waktu. Ada yang sembuhnya langsung, ya, mujizat. Ada yang sembuhnya perlu 1 bulan mungkin, atau 1 tahun mungkin, atau 2 tahun mungkin. Tapi semuanya bisa disembuhkan oleh Tuhan. Pada intinya tidak ada yang tidak bisa disembuhkan. Dan ayat ini bilang, kalau kamu sampai sakit, terus mengalami kesembuhan, akuilah dia bahwa kesembuhan itu datang dari Tuhan. Bersyukur kepadanya, bersyukur kepada kebaikannya. Tapi kita juga tahu, tidak semua penyakit Tuhan sembuhkan. Makanya, pengampunan datang terlebih dahulu sebelum kesembuhan. Memang ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh dosa. Memang ada beberapa penyakit yang disebabkan karena kita tidak mau mengampuni. Tapi Tuhan mengajarkan pengampunan itu lebih tinggi daripada kesembuhan. Engkau sudah mengampuni, engkau sudah diampuni. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Tapi saya mau katakan, kalaupun Tuhan izinkan saudara untuk tetap hidup di dalam kelemahan penyakit yang saudara jalani, jangan putus asa. Karena Paulus pun berkata, di dalam kelemahanku kuasa Tuhan makin sempurna. Saudara jangan selalu melihat kuasa Tuhan di dalam kesembuhan secara fisik. Karena apa? Yang kita mau lihat justru walaupun aku sakit dan seizin Tuhan penyakit itu tetap ada, seperti Paulus diizinkan untuk tetap memiliki duri di dalam perutnya, di dalam lambungnya, tapi tidak menghentikan dia untuk melayani Tuhan. Tidak menghentikan dia untuk berbakti kepada Tuhan. Tidak menghentikan dia untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan adalah Allah Yehova Rafa yang mampu menyembuhkan semua penyakit. Itu nomor 2 yang kita harus jangan lupakan. Nah, yang nomor 3, saudara, dibilang di situ dia yang menebus. Penebus hidupmu dari lubang kubur. Nah, tentunya kita tahu kalau dia bilang penebus, apa yang harus ditebus saudara dalam hidup? Terakhir apa yang saudara tebus? Nggak ada kan? Berarti saudara nggak pernah gadein barang. Bagus. Ya. Karena kalau kita menggadaikan barang, kita harus menebus. Ya. Dan kita tahu kita tergadaikan hidup kita oleh dosa dan harus ditebus. Ada hutang yang harus dibayar. Nah, hutang namanya hutang, itu kan nggak bisa dibayar oleh pekerjaan kita, oleh usaha kebaikan kita. Seperti saudara menghutangi orang, terus orang itu mau bayar, terus dia bilang, ini gue nggak ada uangnya, udah deh gue kerja aja deh sama lu, apa yang gue bisa kerjain gue kerjain buat lu. Apa saudara pernah alami yang seperti itu? Enggak. Hutang harus dibayar sesuai dengan apa yang dihutangi. Usaha kita tidak berarti apa-apa. Makanya dibilang kalau hutang nyawa dibayar nyawa, hutang darah dibayar darah, hutang hidup dibayar hidup. Kita yang harus mati tidak jadi mati karena apa? Karena Tuhan Yesus yang turun mati bagi saudara dan saya. Dia menebus kita dari lubang kubur yang harusnya menjadi kayu api di neraka, tapi boleh Tuhan angkat untuk hidup bersama Dia di kekekalan di kerajaan sorga di atas sana. Dia tebusnya dengan diri Dia sendiri.
Itu yang jangan pernah kita lupakan. Makanya setiap kali kita ambil perjamuan Tuhan, dibilang di ayat yang selalu saya baca kalau saudara perhatikan. Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini seberapa banyak kamu mau. Sehingga setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Dalam bahasa Inggrisnya, remembrance of me. Ini kita lakukan buat supaya saudara nggak lupa sama pengorbanan Tuhan. Dan itu yang seringkali kita lupa. Itu yang seringkali manusia anggap seperti biasa saja. Pengorbanan Tuhan. Karena kita tidak mengalami, kita tidak melihat bagaimana dia berdarah untuk kita. Bagaimana dia coba ambil nafas di atas kayu salib untuk kita. Bagaimana dia tetap untuk menahan hausnya, tidak meminum anggur asam yang diberikan. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Sehingga kematiannya hanya satu kematian yang kita percaya begitu saja. Bukan sesuatu yang terus kita ingat di dalam kehidupan kita. Sedangkan Tuhan bilang itu harus kita lakukan untuk menjadi peringatan. Ingat terus. Siapa yang menebus hidupmu dari lubang kubur? Harusnya mati tapi masih boleh selamat. Saudara, kadang kita tuh sudah banyak ditolong oleh Tuhan. Hanya kita tidak sadar saja. Mungkin sudah berapa banyak dari kita harusnya sudah mati. Tapi Tuhan bekerja di belakang layar untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Satu contoh satu kesaksian yang saya ingat dulu waktu saya masih muda, saudara. Kalau saya kuliah pulang dari Bandung ke Cianjur, saya ngebut, ya. Rata-rata tidak ada mobil yang bisa mengejar saya, ya, nggak ada. Kalaupun bisa mengejar saya selalu usahakan mengejar ulang. Begitulah saya dulu, mungkin beberapa dari saudara juga begitu kali ya. Sampai satu kali dari Cianjur ke Bandung, saya waktu itu dikasih mobil Mazda 2500 cc V6. Tahun itu udah paling kenceng saudara ya. V6 2500 cc. Dengan mobil itu nggak ada yang bisa kejar saya sampai satu kali ambulans yang kejar saya. Tapi ambulans waktu itu nggak kayak sekarang. Ya, sekarang kan mau ada isi atau kosong mereka nyalain kan itu sirine sama waktu itu dia nggak nyalain, tapi itu ambulans kejar saya. Nah, sebagai revi yang dahulu saya coba kejar balik. Nggak dapet saudara. Itu ambulans L300. Saya mobil sedan 2500 cc 160 horsepower, torsinya 250. Nggak bisa dapet. Sampai saya kejar 1-2 menit terus ikutin sampai akhirnya ada satu suara dalam hati saya. Sudah cukup. Udah saya lepas gas. Akhirnya itu tidak kelihatan. Begitu nggak kelihatan 1-2 menit, saya sampai ke satu belokan tikungan. Itu ambulans terbalik saudara. Rodanya ada di atas. Muter lagi, masih muter baru saya sadar, itu mungkin ada suara yang kasih tahu saya. Sudah, coba kalau saya tetap nempel sama itu ambulans. Terus ikutin. Dan begitu satu tikungan dia lepas kendali. Apa enggak saya tabrak juga? Tuhan sering menyelamatkan kita ke hal yang seperti itu. Tidak saja yang sifatnya keselamatan jiwa, nyawa, tapi keselamatan mentalmu, hatimu. Tuhan sudah kasih tahu. Jangan kerja sama dia. Jangan dekat sama dia. Hati-hati. Tuhan coba lindungi kita semua. Hanya sekali lagi kadang kitanya yang mau peka atau taat atau yang dengar-dengaran atau tidak. Nah tapi di dalam ayat yang tadi dibilang dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Kalau di dalam ayat yang dalam bahasa Inggrisnya, who redeems your life from destruction, kerusakan. Makanya kadang ada orang yang
Di sini kalau saya tanya siapa yang masih jomblo, nggak akan angkat tangan kali ya. Atau siapa yang baru putus dari pasangan juga nggak akan angkat tangan kali ya. Tapi lihat, dia yang menyelamatkanmu dari kehancuran, kerusakan. Kadang Tuhan, makanya saya bersyukur punya istri Irma. Ya. Haruslah bersyukur karena seumur hidup kita kan ya. Ada dulu beberapa pacar saya yang udah langsung ketawa. Ada dulu beberapa mantan saya yang begini loh saudara. Saya nih dari dulu tuh nggak pernah mutusin pacar, selalu diputusin pacar. Gitu ya, saya 6 atau berapa kali pacaran gitu, itu tidak ada yang saya putuskan. Semua putus karena mereka yang putuskan saya. Ya. Tapi begitu saya lihat, ternyata ada 1-2 orang yang, ada yang putusin saya, tapi begitu dia menikah sama 1 orang, dia tinggalin orang ini. Dia nikah lagi sama yang lain. Begitu dia nikah lagi sama yang lain, ditinggalin lagi saudara, dia nikah lagi sama yang lain. Wah, saya pikir udah nih, selesai. Enggak, ditinggalin lagi ini yang ketiga, dia nikah lagi sama yang lain. Waduh. Jadi kadang-kadang hal yang seperti itu tuh kita baru ngertinya nanti. Tapi sebetulnya Tuhan sudah bekerja dari sekarang. Kita nggak ngerti bahwa Tuhan tuh maksudnya untuk menyelamatkan kamu dari apa kehancuran yang dia bisa lihat sebelumnya. He redeems your life from destruction. Jadi kalau 25, 26 nanti ada hal-hal yang saudara tidak dapat seperti yang saudara inginkan, percayalah. Mungkin Tuhan sedang bekerja menyelamatkan kamu dari kehancuran atau dari hal yang tidak baik. Ya. Terus yang kita ingin lihat di bagian yang selanjutnya, bahasa Indonesia deh. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ini yang kita suka, ini yang saya senang banget waktu saya pelajari ayat ini. Dia ini nggak cuma sekedar penebus, saudara. Dia ini nggak cuma sekedar ada orang kaya terus yang ada tuh yang artis ya. Artis begitu dia lihat ada teman artisnya kesusahan gitu kan. Berbaring di ranjang, kesakitan nggak bisa kerja lagi. Atau ada teman artis yang lain yang temboknya roboh. Terus dia datang, dia kasih bantuan. Ya kan, dia kasih bantuan uang. Ya deh untuk kesehatan. Ya ini untuk membangun rumah. Tidak. Terus abis itu udah, yang penting gue udah tolong. Tapi Tuhan cara bekerjanya tidak seperti itu. Dia bukan saja menebus, dia tidak hanya semata-mata seorang penebus. Dia bukan hanya seperti mengampuni seorang penjahat yang berbuat jahat kepada dirinya. Lalu ya udah, gak apa-apa, aku sudah ampuni engkau, udah lepas pergi. Yang penting kamu sudah bebas. No, dia tidak saja melepaskan, tapi dia memaafkan dan mengundang masuk ke rumahnya. Ayo, aku sudah ampuni engkau, sudah lepaskan engkau, sekarang ayo kita masuk ke rumah saya. Menjadi bagian dari keluarga saya. Terus setelah diundang, menjadikan mereka semua anak-anaknya. Saudara, siapa kita mau dijadikan anak Allah kalau bukan karena kasih karunia Tuhan? Kita tidak bayar hutang dosa saja sudah puji Tuhan. Tidak mati masuk neraka saja puji Tuhan. Tapi Tuhan lebih daripada itu. Dibilang bukan saja penebus, tapi dia memahkotai engkau. Setiap orang yang masuk ke dalam rumah Bapa, dia menghidangkan. Dia duduk satu meja, satu hidangan dengan mereka. Untuk apa? Untuk mereka menjadi anak-anak Allah. Dan saat mereka menjadi anak-anak Allah, mereka otomatis menjadi ahli warisnya Allah. Waktu kita menjadi anak Allah, kita mewarisi janji-janji Allah. Dan Allah adalah Raja. Siapa yang menjadi anak Allah, dia jadi anak Raja. Dan kalau saudara anak Raja, saudara adalah pangeran. Semua pangeran dikasih mahkota oleh Tuhan. Jangan lupa yang seperti itu. Dia bukan mati saja untuk kamu dan saya,
Tapi dia lakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pernah pikirkan. Kebaikannya itu tidak pernah terhitung kalau kamu sadar apa yang dia lakukan kepadamu. Bukan saja membebaskan, tapi mengangkat, mengadopsi kamu masuk untuk tinggal dalam rumahnya. Apakah kamu akan mengundang seorang penjahat untuk masuk ke dalam rumahmu setelah kamu bebaskan? Apakah kamu akan mengangkat dia menjadi sanak saudaramu? Apakah kamu cukup percaya dia seperti itu? Tapi Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Dia angkat dan dia mahkotai kita apa? Dengan kasih setia dan dengan rahmat. Tidak, dan langsung diteruskan di ayat yang kelimanya. Ia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Aduh, udah menjadi anak raja, anak Tuhan, duduk satu meja dengan Tuhan. Dia puaskan kita dengan segala keinginan kita. Sehingga kita apa? Seperti orang muda terus, seperti burung Raja Wali. Yang terbangnya jauh, yang terbangnya tinggi, yang tidak pernah lelah. Malah dibilang di dalam Mazmur. Nah ini sudah ingat, ini Daud yang nulis. Mazmur 23 yang terkenal, Tuhan adalah gembalaku. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-6 coba. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oh dia sadar. Mungkin aku tidak diberi kesempatan untuk membuat rumah bagi Tuhan. Tapi Tuhan yang membuat rumah bagiku. Dan dia mengundang aku, dia mengajak aku masuk. Dia mengangkat aku menjadi anaknya. Dan saat aku diam dalam rumah Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan itu menyertai aku. Dia tidak lagi cari kebaikan kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah tinggal dengan sumber kebaikan dan kemurahan itu sendiri. Dia kejar-kejar. Itu mereka mengejar-ngejar Daud. Kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saudara yang kekasih. Di ayat yang ke-6 yang terakhir. Ayat yang ke-5. Sehingga masa mudamu menjadi baru. Kalau dalam bahasa Inggrisnya renew. Diperbaharui selalu. Itu diperbaharui selalu setelah ada apa? Kalau kita mau ulang kembali dari awal sampai yang ke akhir. Ada 5 kebaikan Tuhan yang jangan pernah kita lupakan. Pertama ada pengampunan. Kedua ada kesembuhan. Ketiga ada pemeliharaan. Keempat ada pengangkatan kita menjadi anak Allah atau jadi anak raja. Kelima ada kepuasan. Dan yang terakhir ada pembaharuan di dalam diri kita secara manusia. Kalau sudah tinggal bersama dengan Tuhan, makanya ayat yang terakhir 2 Korintus 4 ayat 16. Walaupun manusia jasmani kami, ya 2 Korintus 4 ayat 16. Walaupun manusia jasmani kami makin merosot, tapi manusia roh kami selalu dibaharui dari hari ke hari. Saya ingatkan, saya nggak ajak. Saya tidak berani ajak. Tuhan sendiri bilang, awas, hati-hati. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Awal tahun 2026, jangan lupa semua kebaikan Tuhan di tahun lalu. Dan ingat semua kebaikan Tuhan. Maka hidupmu akan diikuti oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang hidupmu. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, saudara. Mari kita siapkan hati untuk mengambil satu perjamuan Tuhan. Saya undang para pelayan untuk maju ke depan. Perjamuan Tuhan yang menjadi gambaran persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Semua tunduk kepala, tutup mata dan berdoa ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang sudah kami terima selama tahun 2025. Dan masuk tahun 2026 kami akan mulai dengan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, perjamuan yang suci. Kiranya perjamuan ini selalu mengingatkan kami akan kebaikan, kematian-Mu yang sudah terjadi untuk kami hidup.
Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami menerima ini semua Tuhan. Ampuni kami seperti kami mengampuni kesalahan orang kepada kami. Juga berkati tangan-tangan yang sebentar akan melayaninya, sehingga mereka boleh melayani dengan hati yang kudus, hati yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Pada Satu Bukit Jauh Dari Sana. Ada satu bukit jauh dari sini, ku melihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ada satu bukit jauh dari sini, ku melihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Sana ku dapat ampun dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari angkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Bapa, hati kami selalu penuh dengan ucapan syukur saat kami mengambil roti dan anggur ini di tangan kami. Karena kami tahu semua boleh terjadi karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tuhan, kami rindu untuk selalu mengingat kematian-Mu. Karena dengan kematian-Mu kami boleh hidup di dalam kebenaran dan kami boleh ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Semua karena darah yang tercurah di atas kayu salib. Oleh karena itu saudara, marilah kita angkat roti ini tinggi-tinggi dan demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu sudah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, dengan sepenuh hati, jiwa, pikiran, kami mengingat Engkau Tuhan.
Dan dengan penuh rasa syukur dan iman, kami akan makan tubuh-Mu. Kami percaya ada kuasa yang tidak pernah tergantikan di dalam tubuh-Mu Kristus. Kami makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari dengan hati-hati kita angkat cawan anggur ini. Tuhan, kami tahu darah Yesus Kristus yang tidak ternilai sudah menggantikan darah kami. Darah yang bisa menebus, yang menyucikan, yang menguduskan segala keberadaan kami. Kami boleh berdiri dengan penuh rasa syukur. Semua karena Kristus yang bekerja di atas kayu salib. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap nyata dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Demikian juga firman Tuhan, lalu Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab tiap kali kamu makan roti dan minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan segala rasa hormat, syukur kami Tuhan, kami percaya ada kuasa di dalam darah-Mu yang tidak pernah tergantikan. Kami mau minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Kita nyanyi satu lagu itu ya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Naikkan pujianmu, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Dan saya undang Ibu Imelda untuk berdoa. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, Kau sudah mengingatkan kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Agar kami jangan melupakan semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tahun yang sudah berlalu. Kau sudah menyelamatkan, melindungi kami, memberkati kami. Kami percaya Tuhan, di tahun yang baru ini, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Asalkan kami tidak melupakan Tuhan, kami taat dengar akan perintah Tuhan. Tuhan yang sama, Tuhan yang akan memberkati kami di tahun yang baru ini. Percaya Tuhan Yesus, haleluya. Ini kami ya Tuhan. Seberapa banyak kami umat-Mu saat pagi hari ini datang bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukur buat hari yang baru, buat lembaran baru di tahun ini di minggu pertama. Kami boleh Tuhan melakukan perjamuan kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Roh Kudus. Terima kasih. Jadikan kami senantiasa anak-anak-Mu yang dengar akan firman-Mu Tuhan. Melakukan semua kehendak-Mu. Agar kami hidup berkenan dan layak Tuhan, memohon ampun kepadamu, di mana kami Tuhan berteriak meminta tolong, mengangkat tangan kami, Tuhan turun tangan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan sembahyang kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Pendeta Revi Awendatu yang memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan pakai dia lebih heran lagi Tuhan. Pakai dia untuk jadi saluran berkat Tuhan. Dimanapun Tuhan izinkan
menabur Injil Tuhan, memberitakan Injil dimanapun. Tuhan pakai dia lebih heran bagi kemuliaan Tuhan saja. Memberkati pelayanan, keluarga, kesehatan, semuanya kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus, Tuhan sebentar kami juga akan memberikan korban persembahan. Tuhan tilik tangan-tangan yang memberi dengan penuh ucapan syukur. Tuhan kiranya balas semua berkali lipat sesuai dengan janji firman-Mu. Kami mau memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita nyanyikan lagu Allah Itu Baik. Baik, sungguh baik Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari saudara, kita tamatkan ibadah kita nanti dengan hormat Ibu Gembala menutup dalam doa berkat. Kita nyanyikan ya Tuhan ku percaya. Ya Tuhan ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan
sudah kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Benar Tuhan, kami mengakui pada pagi hari ini bahwa kami percaya kepadamu. Dalam melewati apapun Tuhan, Engkau yang memberikan kemenangan. Bukti dari itu kalau kami boleh ada sampai di tahun 2026, kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami sudah boleh melewatinya bersama dengan Engkau, tidak ada satu rintangan apapun Tuhan yang tidak dapat kami lalui. Tuhan, kami memasuki tahun yang baru ini. Tetap kami percaya kepadamu Tuhan Yesus dan mempercayakan hidup kami dalam tangan dan kemurahan-Mu. Untuk Engkau menjadi pemimpin kami, pelindung kami. Kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Engkau yang menuntun tangan kami Tuhan. Sehingga tidak ada jalan yang salah yang kami lalui. Tapi kami benar-benar menurut segala petunjuk daripada-Mu. Menurut firman-Mu yang ya dan amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala kekurangan kami Tuhan di tahun-tahun yang lalu. Biarlah kami boleh lebih dan lebih lagi Tuhan memasuki tahun yang baru ini. Lebih mencintai Engkau, lebih mencari Engkau Tuhan Yesus. Lebih yang mengutamakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sudah jaga dan pelihara setiap pribadi kami yang ada Tuhan. Semua kami sudah dijaga dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Dalam apapun Tuhan Yesus Engkau ada bersama dengan kami di setiap waktu, di segala saat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah memberikan anugerah kepada kami. Engkau yang memberikan kasih sayang. Engkau yang memberikan Roh Kudus-Mu yang selalu mempersatukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati.